Semangat pagi semuanya. Pagi. Selamat pagi. Hari ini sangat banyak pejantan ya. Pejantan tangguh. Pejantan senior. Ya. Kalau itu kan Tergantung yang di depan. Ya. Tergantung yang di depan. Oke, semoga sih ini jangan jadi banyak pejantan yang datang gara-gara kebetulan banyak pejantan yang sakit ini ya. Jangan ya, jangan ya. Gitu, gak enak juga ya datang cuma karena sakit kan? Supaya nggak sakit. Nah, supaya nggak sakit. Nah, topik kita kali ini itu adalah tentang diabetes, lebih tepatnya Cocoa Flavanol untuk penderita diabetes. Ini soalnya beberapa kali juga lumayan banyak ya yang nanya, "Dok, kalau diabetes minumnya berapa? Untuk diabetes nanti kerjanya gimana?" Oke, bukan ya. Oke. Nah, sekarang harus ngerti dulu nih, diabetes itu apa sih sebenarnya? Ini banyak yang suka salah persepsi, dikira diabetes itu adalah penyakitnya. Salah. Diabetes itu adalah suatu sindroma, ya. Dia suatu sindroma atau kumpulan gejala yang timbul pada seseorang karena adanya peningkatan kadar gula pada darah. Nah, ini akibat bisa karena insulinnya, kekurangan insulin baik secara absolut maupun relatif gitu ya. Jadi, sakitnya apa? Penyakitnya apa? Diabetes. Salah. Sebenarnya diabetes itu bukan penyakit, tapi kumpulan gejala, ya. Nah, ini nanti ada lagi nih tipe-tipe diabetes. Jadi biasanya tuh yang paling populer itu adalah tipe 1 dan tipe 2, terutama yang tipe 2. Ini yang paling umum kita temukan di lapangan. Tapi selain ini ada juga namanya gestational diabetes, yaitu diabetes pada saat hamil. Nah, jadi diabetes, dia menderita diabetes itu karena kehamilannya. Begitu dia sudah melahirkan, sudah nggak diabetes lagi. Ada juga, dan juga ada tipe-tipe lainnya. Tapi yang paling umum kita ketemu di lapangan itu adalah diabetes tipe 2, ya. Nah, ini baru gejala-gejala klinisnya nih. Tanda-tanda diabetes. Ayo pada checklist sendiri masing-masing ya. Ada namanya polydipsia. Jadi bawaannya tuh haus terus. Biasanya kalau kita tuh haus itu kan cenderung kalau nggak lagi kita tuh di ruang AC atau udara lagi panas banget, baru kita bawaannya haus. Ini nggak, mau kondisi seperti apapun, adem-adem aja haus, gitu ya. Hati-hati. Terus ada poliuri. Ini sering kencing, terutama malam hari. Sering kencing di siang hari, pagi, siang, sore, kencing-kencing wajar. Karena kita dalam kondisi sadar minum, kencing wajar. Tapi kalau malam kita sering kencing, hati-hati. Kenapa? Malam hari kita kan nggak minum, tidur. Tidur kan nggak sampai minum ya. Tapi kalau sampai kita terbangun untuk kencing, hati-hati, waspada, itu salah satu tanda dari diabetes ya. Terus ada juga polifagia, bawaannya tuh cepat lapar. Baru makan lapar, baru makan lapar. Nah, tapi itu disesuaikan juga dengan size ya. Kalau umpamanya bawa sebut nama aja dong. Bawaan yang langsung merasa dong. Gini, jadi maksudnya gini, kalau kita bawaan yang pengen makan terus, tapi kita terjadi peningkatan berat badan, itu wajar. Tapi hati-hati pada diabetes, dia bawaannya lapar terus, pengen makan terus, tapi malah jadi kurus. Ada tuh kayak gitu. Ada yang seperti itu. Nah, itu hati-hati, itu ciri-ciri dari diabetes juga ya. Terus glukosuria, kencingnya manis. Terus berat badan menurun secara drastis. Padahal tadi tuh ya, bawaannya lapar, pengen makan terus, tapi kok malah jadi turun. Terus badannya juga jadi lemah ya, cepat lelah. Nafasnya bau keton. Ada yang pernah nyium nggak nafas bau keton itu kayak gimana? Keton apa? Saya selalu susah mendeskripsikan bau keton ini. Kalau mau cari orang yang menderita diabetes, hirup. Itu paling gampang. Hah? Atau corona lagi. Enggak lah. Jadi tuh baunya gimana ya? Seperti ada beralkohol baunya. Bau keton. Muap ya. Iya, beda lah baunya ya. Beda dengan bau nafas orang yang kita nafasnya nggak enak gitu. Ini beda, baunya bau keton. Jadi kayak seperti ada bau fermentasi. Keton Bagaskara itu ya. Itu katon. Ya, terus habis itu, nah ini juga nih, kesemutan pada jari-jari tangan dan kaki disertai rasa gatal. Nah, yang suka kesemutan, yang suka mulai gatal-gatal ya, itu hati-hati juga diabetes. Penglihatan mulai kabur, dan juga kalau ada luka ya, itu susah sembuhnya, lama. Harusnya kita kalau luka-luka kecil kan cepet ya keringnya ya, beberapa hari udah kering. Nah, ini kok sampai seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sampai 1 bulan kok nggak kering-kering.
terus basah lukanya, hati-hati diabetes. Terus juga gairah seks yang menurun, ya, sudah mulai impoten. Nah, ya, hati-hati, ini tanda-tanda Bagi laki-laki, kalau bagi perempuan. sama. Tapi bukan impoten kalau bahasanya di perempuan, memang libidonya aja menurun, gitu ya. Nah, ini untuk patofisiologinya atau apa sih proses yang terjadi sebenarnya? Kenapa kok jadi gula darahnya itu kok bisa tinggi? Ya. Jadi ini ada namanya tipe 1, diabetes tipe 1 dan tipe 2. Ini perbandingannya ya. Jadi kalau teman-teman kalau untuk yang diabetes tipe 1 itu memang insulinnya yang kurang. Jadi ini ibaratnya kita ini sel tubuh sel di dalam tubuh kita ya. Dia itu punya kunci sama punya gerbang. Ada gembok, ada gerbangnya. Gitu ya. Jadi gembok ini harus dibuka supaya gerbangnya gemboknya dibuka pakai kunci, baru gerbangnya bisa terbuka. Barulah bisa keluar masuk. Nah, di sini kuncinya itu apa? Insulin. Kalau pada tipe 1 perbedaannya, insulinnya yang memang jumlahnya sedikit. Nah, contohnya ada 10 gembok, tapi kunci cuma ada 3. Otomatis kecepatannya membuka lebih sedikit. Akibatnya, gembok yang bisa dibuka cuma 3. Otomatis yang lewat sedikit dong, lebih lama transfernya. Sama ibaratnya seperti pintu tol, paling gampang. Beda dong kecepatan kalau semua dibuka, 10 pintu dibuka sama cuma 2 pintu yang dibuka. Akhirnya macet. Gula-gula yang di luar ini lama buat masuk ke dalam sel. Nah, kalau bedanya di diabetes yang tipe 2 yang paling banyak kita temukan ini, insulinnya sih ada banyak, tapi nggak connect sama gemboknya, nggak matching. Nah, nggak matching sama juga kayak di pintu tol. Nah, kita tap-tap nggak kebuka-kebuka, akhirnya macet juga, ya? KTP ditempel. Itu dia contohnya. KTP pun sih yang ditempelin, harusnya kan kartu imani kan, gitu. Akhirnya nggak kebuka gate-nya, macet juga. Jadi itu letak perbedaannya. Kenapa kok bisa jadi nggak kebuka? Dulunya sih kebuka. Kenapa bisa nggak kebuka? Karena sudah mulai rusak di selnya ini. Saldonya habis. Bisa macam-macam, bisa tua, bisa macam-macam. Nanti kita akan bahas ya apa yang menyebabkan di situ. Nah, inilah proses yang flow chart-nya kalau yang terjadi di dalam tubuh kita nih. Makanya ini juga nanti hubungannya dengan timing. Kapan kita bisa menilai gula darah kita yang benernya itu kapan? Ya, jadi itu kondisi di tubuh kita itu akan selalu berusaha menormalkan gula darah. Tapi nih kita makan kan, pada saat kita makan akan ada gula darah yang masuk. Akhirnya jumlahnya di dalam darah naik. Nah, kalau naik itu respon otak itu dia ke sel pankreas, itu yang akan dikeluarkan adalah insulin. Nah, karena tinggi gula darahnya makanya dikeluarkanlah insulin. Dikeluarkan insulinnya ini tadi buka gemboknya kan, sehingga si gula itu bisa masuk. Sebagian masuk ke otot, sisa diproses jadi energi, sisanya yang nggak masuk ke otot itu disimpan di hati. Makanya kenapa kalau kita gemuk itu duluan dari perut. Nah, karena simpanannya itu di hati yang pertama, gitu ya, di liver. Nah, karena sudah mulai disimpan-simpan nih, ditransfer gulanya, dimasukin, akhirnya yang di dalam darah gimana? Normal lagi, ya kan? Normal lagi. Nah, setelah normal, ini kita mulai nih beraktivitas. Kan dipakai terus tuh, ambil lagi, masuk lagi ke dalam otot, lama-lama gula darahnya turun, kurang. Itulah kita rasanya lapar, ya kan? Kurang. Tapi kadang-kadang ada beberapa saat kita belum tentu langsung makan. Apa yang dilakukan tubuh? Nah, dia akan ngerespon di pankreas juga, tapi kali ini direspon adalah alpha cell namanya. Alpha cell mengeluarkan namanya glukagon. Nah, glukagon ini baru memecahkan simpanan yang di liver. Stok tadi. Stoknya disimpan, dikeluarin, masuk lagi ke dalam darah, naik lagi gula darahnya normal lagi. Inilah prosesnya. Tapi kalau pada pasien diabetes, itu kegagalan letaknya di sini. Insulinnya tadi. Insulinnya diproduksi, tapi nggak bisa masukin ke sini. Akibatnya apa? Apa akibatnya?
gulanya tetap tinggi, naik Turun-turun. gitu, nggak turun-turun. Makanya kenapa terjadilah tadi hiperglikemi atau gula darah tinggi, karena proses ini nggak dimasukin dia karena gagal di insulinnya gitu ya, Gulanya dalam darah ya. gulanya dalam darah gitu. Nah ini prinsip untuk penata laksanaan kalau umpamanya orang biasanya yang pasien DM ya, pasien diabetes. Biasanya, wah ini gula darahnya tinggi nih pak, gitu kan, dicek darah nih, wah ini hati-hati nih diabetes. Biasanya diapain dulu? Nggak, belum tentu langsung dikasih obat. Biasanya pertama-tama adalah disuruh diet dan olahraga. Tujuannya untuk apa? Untuk memakai tadi gula darah yang tadi itu supaya dirangsang untuk dipakai. Jadi supaya turun dengan alami. Nah, tapi kalau itu tidak terjadi, gagal, barulah mulai dikasih yang obat makan dulu. Nanti udah lama nih, bertahun-tahun obat makan, lama-lama sudah resisten, udah nggak mempan lagi, barulah suntik insulin yang terakhir. Nah, jadi. Nah, itulah prosesnya. Tapi kalau bisa jangan sampai sini ya teman-teman ya. Nggak Jangan mempan sampai lagi. ya, amit-amit ya. Nah, ini kita memperkenalkan flavanol. Ya, Flavanol ya nih, baru juga. Nah, ini kita memperkenalkan flavanol. Dia ini 80% cocoa flavanol yang dari ekstrak biji kakao pure gitu ya. Nah, di sini dia merupakan salah satu dari 6 kategori flavonoid yang merupakan subkelas dari polifenol. Di sini memang kandungan flavanol yang tinggi itu sudah terbukti ya secara klinis itu bermanfaat untuk fungsi kardiovaskular, dan untuk efek singkatnya dalam 2 jam pertama terutama itu dia terbukti dapat meningkatkan dilatasi pembuluh darah. Dan untuk jangka panjang dia juga punya manfaat antioksidan yang juga bisa untuk memelihara kesehatan tubuh kita. Tapi gak gampang dapetnya ya, karena ada prosesnya ya, proses khusus supaya flavanolnya ini gak rusak dan bisa bermanfaat untuk kita bermanfaat untuk tubuh kita. Nah ini dia. Jadi kalau untuk pada case pasien diabetes ya, itu ternyata faktanya kalau kita intervensi dietnya dengan pemberian produk cocoa yang tinggi flavanol, itu ternyata menunjukkan efek yang menguntungkan pada oksidasi LDL ya, oksidasi LDL, agregasi trombosit, bahkan untuk sensitivitas insulin, sehingga insulinnya bisa lebih sensitif, jadi bisa lebih connect sama gembok yang tadi di dalam sel tubuh kita, dan juga untuk meningkatkan fungsi endotel dan juga tekanan darah. Nah ini kejadiannya ini nih teman-teman. Jadi kalau pada pasien diabetes, tadi kan dia kan sering banget ya kondisi tubuhnya hiperglikemi karena gagal masuk tadi ya, gulanya gagal masuk ke dalam sel, akhirnya dia kondisi tubuhnya sering dalam kondisi hiperglikemi secara berulang dan jangka panjang. Nah ini kondisi ini itu bisa menurunkan ketersediaan nitric oxide. Nah kalau nitric oxide-nya tidak ada atau rusak nitric oxide yang diproduksi, akibatnya nggak dilatasi pembuluh darah. Pembuluh darah tidak bisa menjadi elastis, lama-lama jadi kaku ya, jadi kaku, akhirnya terganggu lah, bisa terjadi sampai lebih jauh lagi bisa disfungsi endotel. Makanya kenapa yang paling pertama orang diabetes itu efek samping komplikasi pertamanya itu pasti kardiovaskular, karena ini dulu yang di luar dia serang. Karena kondisinya dia hiperglikemi itu kan di dalam darahnya kan, di dalam pembuluh darah. Jadi yang paling pertama kena efek justru adalah pembuluh darah. Dari sini barulah dia merambat kemana-mana, ke ginjal, ke jantung, terus ke apa, ke kemana-mana lah ya, banyak. Terutama sih ke otak juga bisa, ya ke organ-organ lain, ya ke saluran pencernaan, saluran kencing, jadi kemana-mana bisa berpengaruh gitu kan. Nah ini penelitiannya ternyata setelah 30 hari intervensi diet dengan produk cocoa yang bertinggi flavanol itu ternyata dan sini tinggi flavanolnya ini di penelitian itu dia diberikan di atas 371 mg flavanol 3 kali sehari. Itu ternyata hasilnya setara dengan intervensi perubahan pola hidup pada pasien diabetes seperti aktivitas fisik, penggunaan obat-obatan kardiovaskular, dan pemberian insulin. Sebenarnya ibarat kata nih, dengan kita konsumsi flavanol 3 kali sehari 5 gram
selama 30 hari. Itu sudah sama kita mengejar ketertinggalan kita seperti kita sudah bertahun-tahun menjaga kesehatan tubuh. Jadi pick up-nya cepet. Ya, itu udah hasil riset yang menunjukkan ya. Nah, ini juga beberapa paten yang sudah kita daftarkan juga ya. Ini ada untuk ekstraksi flavanolnya sendiri, itu sudah kita patenkan, di mana dengan metode yang sudah dipatenkan ini bisa mempertahankan flavanolnya itu sampai 80% dibandingkan dengan produk konvensional yang di pasaran. Gitu ya. Bahkan kita juga sudah ada klaim manfaat produk ya dari EFSA, European Food Safety Authority, kalau cocoa flavanol ini dapat membantu memelihara kesehatan pembuluh darah untuk menjaga elastisitas pembuluh darah, di mana itu akan berdampak pada pengaturan tekanan darah yang normal. Nah ini ya, jadi kalau untuk yang masih belum sampai jatuh ke kondisi diabetes, itu masih oke untuk konsumsinya 5 gram sehari untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tapi bagi yang sudah positif diabetes, itu bisa mengkonsumsi 3 kali sehari, gitu ya, untuk meng-keep up. Apalagi kalau seandainya dia udah diabetes, tapi ya masih sering cheating, ya kan susah ya, disuruh olahraga malas, disuruh nggak boleh makan gula juga tetap dimakan gulanya, obat juga ya kadang suka-suka lupa. Nah, itu bisa kita bantu dengan flavanol ini juga, kita keep up 3 kali sehari. Terus selama 30 hari dia sudah bisa meng-keep up percepatannya gitu untuk recovery tubuh gitu ya. Terima kasih. Ini kan inti-intinya langsung Pak gitu. Pertanyaan yang lama. Pertanyaan yang lama, saya tahunya itu soalnya. Pertanyaan bisa lama. Yang bagus istilahnya buat diabetes itu kalau misalnya campuran gulanya apa aja misalnya, kalau selain misalnya stevia atau yang lain apa? Paling bagus jelas tanpa campuran. Jelas. Kalau misalnya mau Tapi kalau memang ini boleh pakai stevia bisa. selain itu Selain itu nanti sebut merek Pak. nggak, misalnya jenisnya apakah gula merah, gula aren, gula Kalau gula bentuk lain dia tetap ada kalorinya. Dan itu sebenarnya kalau kita mau perbandingan masih lebih tinggi kalori dari gula-gula tersebut dibandingkan kalori dari cocoa flavanolnya sendiri. Malah jadi lebih tinggi. Jadi lebih tinggi. Iya. Contoh kita kalau perbandingan aja dengan gula aren gitu kan. Gula aren aja mungkin kita kasihnya berapa gram ya biasanya? 2 gram lah 2 contoh. gram ya biasanya. 2 gram. Itu 2 gram gula aren aja kalorinya mungkin udah sekitar 40-an. Iya. 80, 80 karena 1 gram itu sekitar 40. Itu udah 80 gram. Sedangkan cocoa flavanol kita itu cuman 20 gram. 20 kalori, sorry. Cuma 20 kalori. Jadi malah Berarti kebanyakan. malah jadi lebih banyak kalori dari si gula tersebut dibandingkan flavanolnya sendiri. Jadi lebih bagus sih Yang siklus kali ya. Mundur. nih. Nih. Iya. Tadi saya ada pertanyaan gini. Belum tadi. Saya lupa. Ya udah dipandang-pandang dulu aja Pak, mana tahu nanti habis ketemu. Dok, berarti kalau gula kita kebanyakan, efeknya bener nggak enak? Enak itu dari liver kita yang terganggu. Bisa, Bisa ya? bisa aja. Kamu jawabnya pendek banget. Kamu mau dipanjangin? Nanya bisa. Nanti kalau dipanjangin muter-muter bingung lagi bisa enak dan belendek. Nah, itu baru dia jawab diuraikan. Puas. Bagaimana? Kalau itu sih sebenarnya rasa anak seperti itu lebih ke psikis sih sebenarnya. Lebih respon ke otak aja. Sebenarnya respon ke otak untuk suruh stop. Sebenarnya lebih ke sana. Karena melihat kadarnya udah tinggi kan. Kadar gulanya sudah tinggi, udah over, disuruh stop dari otak, biasanya responnya macam-macam. Kita bisa merasa kenyang, ada yang bisa rasanya enek gitu, macam-macam. Soalnya saya kan diabetes. Berarti 3 kali sehari ya Pak? Udah lebih malah. Bagus lah. Gejalanya kayak tadi ya, Pak? Tapi menurut saya nggak apa-apa. Enggak, gejalanya kayak tadi. Jalannya hampir semua, Pak. Hampir semua. Ini kan kita kan biar tahu langsung. Iya. Mengaku lah. Aku lah. Maju lagi nih, Dok. Kopi udah bau keton. Udah bau keton. Oh, Bawa ketan. ke depan. Ini. Nah, Coba nggak ke apa-apa, belakang. itu. Ini Ada maksudnya apa apa? ini? Iya. Iya. Apa
napasnya bau nggak? Iya, kita kan contreng-contreng di ini nih kan. Udah kayak tadi penasaran bawa keton gimana ya? Ah itu saya enggak. Tapi kalau kesemutan ya. Iya, Bau keton pasti. tuh kayak apa? Karena tadi itu, ya Bau keton itu kayak apa? seperti ada bau fermentasi, Bu. Itu dicoba aja Fermentasi. tuh. Ada saksinya. Kayak Bu. bau Cium katanya Bu. Nah itu ada bapak itu. Tapi nggak semua. Makanya kan dia kan di checklist kan. Dok, kalau kencing banyak, jujur tidak terlalu karena memang Sering. saya kan sebelum tidur banyak tuh minum herbal, Mm-mm. minum air. Koko aja udah hampir 200 lebih kan saya minumnya, terus belum yang lain, belum minum obat dokter, kan mesti dijenjang, kita harus nggak boleh langsung minum kan. Iya. Ya udah Sempat pasti lah kencing, malam Bu. minimal sekali, 2 kali, mau subuh bangun pasti kencing gitu ya. Bukan artinya bau gula saya lagi naik kan kalau Bukan. kencing gitu Ini kan. biasanya itu dia benar-benar kita di tengah malam. Jadi tengah malam kita terbangun bisa sampai 2 kali terbangun untuk kencing. Itu Memang Dan terbangun kencingnya ya, Dok, juga. ya? Terbangun. Bukan mimpi kencing ya. enggak. Jadi benar-benar kebangun karena pengen kencing. Apa bedanya dengan kandung kemihnya? Nah, beda. Jadi gini, ini mirip Pak. Untuk bagian yang kencing malam itu mirip. Jadi kalau kita ada tanda-tandanya itu bisa 2 diagnosanya, antara diabetes atau karena ada batu Batu kencing. atau prostat. Ya, Prostat. batu atau prostat Ya. gitu kan. Jadi antara 2 ini. Nanti baru dilihat lagi gejala-gejala yang lain. Gitu. Kalau karena prostat atau karena batu ginjal itu kan nggak ada penurunan berat badan. Iya. Gitu. Dan dia rasanya cenderung localize aja. Gitu kan. Tapi kalau ini bisa nyebar kemana-mana, ada kesemutannya, nah yang lain-lain juga ada gitu kan. Jadi berarti kan kalau misalnya cuma hanya kencing di malam hari belum tentu pasti. Belum Iya, tentu, iya. tapi memang kita Jadi perlu harus udah lihat alert nih. beberapa dulu Betul. gitu. Paling nggak kita harus udah antisipasi, berarti udah tinggal antara 2 ini nih harus dipersiapkan. Gitu. Tapi kalau polifagia juga saya sih enggak juga ya. Mungkin karena memang Bapak udah ini Pak, udah pengobatan kan. Oh karena itu ya. Betul, Ini kan karena- untuk orang gejala ya. Betul. Jadi berarti ini yang masih belum itu hati-hati. Nah, kalau udah mulai ada tanda-tanda ini udah mulai waspadai, jangan-jangan udah mengarah ke diabetes. Itu nggak sadar, Bang. Betul, nggak sadar. Karena udah makan terus tiap hari. Iya kan, jadi nggak sampai lapar itu. Iya. Sehari nggak 3 kali ya Pak? Iya. Lebih ya Pak. Gitu. Alright. Apalagi ya? Apalagi? Itu apa tuh? Apa bau keton itu apa? Tadi udah dibahas. Kan tahu ya. Tadi udah dibahas dan nggak ada yang bisa jawab. Boleh dites, Bu. Keton itu kendot ya mungkin ya? Bukan. Ya bisa kayak gitu tuh, bau-bau yang nggak enak gitu. Oh iya kan bener Iya, dong. bener. Iya, cuman apa Udah tahu khas jawabannya sih apa? baunya. Bau nggak enak tuh ada macam-macam soalnya. Iya. Iya. Bau pete yang kelebihan juga nggak enak. Bau jengkol ya deh. Nah, Gitu. Emoh. Kemudian. Gitu. Ada lagi? next dong. Next. Dok. Dok. Nah, itu jok tanya. Ya. Tadi kan seperti kencing malam ya. Nah itu. Saya lihat ada 2 macam. Orang yang banyak minum sebelum tidur, pasti logikanya kan pipis ya. Dan orang yang nggak minum, tapi bawaannya pipis. Nah yang disebut sebagai mengalami diabetes itu yang mana? Yang model pertama yang banyak minum atau yang nggak banyak minum tapi tetap pipis dua-duanya? Nah gini, banyak minum pun kita kalau dia bukan karena diabetes, terbangun malamnya biasanya cuma sekali. Iya. Betul. Betul. Iya. Makanya biasanya kategorinya bisa sampai 2 kali, lebih dari 2 kali terbangun malam Ya. untuk kencing. Nah itu yang waspada Ciri-cirinya diabetes. itu. Kalau cuma sekali mah masih wajar. Iya. Misalkan karena kita minum pas sebelum tidur gitu kan, baru kita mau kencing itu masih wajar. Tapi kalau umpamanya udah sampai 2 kali terbangun, nah itu yang udah nggak wajar. Soalnya saya pribadi kalau misalnya bangun malam kencing itu, habis sebelum tidur minum lagi. Tetap aja Pak, kalau Bapak minum lagi harusnya masih udah subuh Bapak baru keluarnya. Iya. Udah beberapa jam, udah seenggaknya 4 jam kemudian baru pengen kencingnya lagi. Jadi ada jarak berapa jam kemudian? Iya baru keluar. betul. Kalau ini dia umpamanya baru sejam, 2 jam udah pengen kencing lagi. Nah, Indikasinya. itu hati-hati. Tapi kalau di atas 4 jam sekali atau pas di angka 4 jam itu masih normal. Masih normal. Gitu.
kan kita kan estimasi tidur malam itu sekitar 7 jam lah, itu udah paling ideal biasanya kan. Biasanya malah pada kurang dari situ kan. Harusnya terbangunnya cuma sekali hitungannya. Iya. Tapi kalau udah sampai 2 kali, nah itu berarti tuh tanda tanya. Either 2. Logikanya kalau kandung kemihnya yang normal itu akan terisi per 4 jam sekali baru akan terdorong. Betul. Untuk keluar, Estimasi gitu volume penuh pada kandung kemih itu sekitar 4 jam. Estimasi Udara kiraannya. Ya? udara ringan pengaruh. Pengaruh. Makanya kan tuan biasanya kan kalau kita udara dingin bawaannya juga kan pengen minum. Iya. Makanya kan ini kan terlepas dari karena faktor udara ya. Oke. Kalau nggak panas banget atau karena di udara dingin tapi kita bawaannya haus, nah itu juga sama. Gitu. Next. Ini bedah slide kayak. Iya, tadi ada pertanyaan saya belum terjawab. Next tadi. Lanjut ya berarti. Nah ini dong. Tadi mau nanya apa? Ayo sementara yang lain dulu. Dok, saya nggak tahu. Maklum ya dok, ya? Maklum, nanti saya mau pulang. Maksudnya minta diulang kali itu. Dok, setahu saya tipe 2 itu kan ada yang dikatakan insulin resistant, ada juga yang dikatakan reseptor resistant. Apa itu maksud dokter tadi yang kuncinya nggak pas? Iya. Itu. Insulin banyak, tapi tetap lemas, nggak bisa masuk karena Betul. reseptornya nggak mau masuk karena gemboknya nggak pas tadi ya. Betul. Nah ini nanti di awal itu kondisinya adalah pertama-tama itu akan terjadi insulin resisten dulu awalnya. Tapi kalau sudah sangat lama sekali ini bisa berubah kondisinya justru bahkan jadi insufficient insulin. Kenapa? Awalnya kan dia insulinnya sudah terproduksi, tapi nggak bisa kepake. Jadi yang dibaca oleh tubuh kita sama otak kita adalah gula darah masih tinggi, sehingga dia mengirimkan sinyal ke pankreas untuk terus memproduksi insulin. Terus produksi terus. Banjir dong. Iya, karena kan tetap nggak apa? Dia nganggapnya gula darah masih tinggi. Iya. Makanya dia setor terus insulinnya. Sampai nanti ada satu titik juga overwork pankreasnya. Akhirnya Pada saat itu dia bahkan sudah di tahap yang tidak bisa memproduksi insulin lagi. Cuci darah itu ya. Bukan cuci darah, itu biasanya malah dianjurkan untuk transplantasi. Cekor ya. Karena sudah tidak sanggup bahkan, karena udah overwork, udah kecapean. Kalau tingkat cuci darah itu sampai kemana? Kalau cuci darah dia karena komplikasi pada ginjalnya Pak. Jadi dari diabetes dia komplikasi ke ginjal. Oh nggak komplikasi nggak? Enggak, Tapi biasanya berkaitan. berkaitan. Makanya itu tuh temen-temennya pasti di situ. Makanya kenapa 12 di ya? istilahnya diabetes itu dibilang sebagai ibunya penyakit. Dari situ kan nanti lahir anak-anaknya. bapaknya siapa? Gulanya tinggi katanya. Sempat kayak yang bener sampai nggak bisa jalan kan, sakit. Sempat agak takut juga sih maksudnya. Parno sedikit pas lihat apa namanya ada pernah dengar katanya memang naik kan. Betul. Awal penggunaan. Iya, awal penggunaan. Maksudnya sempat dia nggak bisa jalan kan, gitu Bilangnya kan. Betul. bagus aja, bagus. Iya, saya bilang nggak apa-apa terusin aja, udah dengan pedenya sih sebenarnya. Tapi Betul. ada keyakinan akan lebih baik sih gitu. Sekarang udah gimana? Dia bilang sih soalnya oke. Cuma belum cek apa namanya gula darahnya Gula turun apa darah. enggak. Cuma ada waktu itu ngecek naik katanya. Terus jalannya susah, sakit katanya gitu. Kenceng kali ya. Iya. Iya. Dan ini Goyang. apa namanya? Itu diperhatikan juga. Jadi kalau mau cek gula darah, itu ceknya 2 jam setelahnya. Oh iya itu gula 2 jam ya. Ya, 2 jam setelahnya. Jadi kasih dulu dia kesempatan untuk bekerja. Jadi diterusin aja ya. Terusin. Soalnya kan dikasih yang pahit tuh, pahit banget katanya. Ya nggak apa-apa jamu ya. Karena gini, kalau pas di awal, di jam-jam sebelum 2 jam itu kan dia prosesnya masih di tahap sini. Masih pas baru di pas di sini. Jadi pas masih baru di sini. Kalau belum 2 jam, dia masih baru dirilis kan. Baru dirilis, ini baru naik dulu. Baru habis itu baru ini terstimulasi. Barulah dia kerja. Jadi Nah, masuk 2 jam di sinilah baru prosesnya. Makanya paling ideal kita ngetes di setelah 2 jam. Kalau sebelum 2 jam pasti kita akan tinggi dulu karena ini dulu yang dirilis. Dok, mau tanya. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, mana yang kita harus cek gula darahnya itu yang tadi kan biasanya ada puasa 10 jam, terus ada puasa 2 jam.
sama periksa darah HbA1c. Mana yang lebih akurat? HbA1c jelas. HbA1c ya. Karena HbA1c itu dia menilai profil selama 30 hari ke belakang. 90 hari ke belakang, sorry. 90 hari ke belakang. Jadi kadang-kadang kan ada tuh sering banget penyakitnya pasien diabetes dari zaman dulu. Itu tuh kalau udah jadwalnya mau check up ke dokter, pasti bagus-bagus makannya. Supaya pas dites hasilnya bagus. Nah, Bisa kan bohong. itu settingan jadinya kan, itu bisa bohong. Makanya selalu standarnya adalah HbA1c. Kalau yang untuk pemeriksaan puasa itu hanya buat yang pasien-pasien awal. Untuk deteksi awal aja. Tapi kalau yang sudah diabetes, yang sudah ikut pengobatan, itu pasti kita ngetesnya HbA1c. Oke, pertanyaan kedua dok. Banyak mitos sama pernyataan di luar sana ada yang namanya gula basah sama gula kering. Itu apa sih? Itu luka. Luka. Tapi nggak Kalau ada gula luka. kering itu dia masih tanpa luka, belum ada lukanya. Tapi kalau dia Luka sudah bisa sembuh maksudnya. bukan. Jadi itu salah satu komplikasi maksudnya. Komplikasi pada diabetes itu adalah luka. Jadi kalau dia luka, lukanya nggak sembuh-sembuh, membusuk, itulah yang nanti resiko bisa diamputasi ujung-ujungnya. Apa namanya itu dok? Kalau yang udah membusuk apa namanya? Ulkus. Ulkus. Jadi dia patokannya di ulkusnya. Jadi kalau gula kering, dia belum ada ulkusnya, tanpa ulkus. Tapi kalau gula basah, itu dia sudah ada ulkus. Istilah. Istilah Saya- aja. Saya kan diabetes udah lama juga. Tapi saya kalau luka pen-pen aja tuh kayak orang-orang kering. Karena mungkin ya sembuh. Bapak tadi maintenance-nya masih bagus kan, Gitu ya. minum obat yang bagus, rajin, gitu. Oh kalau yang udah itu berarti udah parah banget tuh itu. Parah, gulanya tinggi. Bapak mungkin karena minum obat, jaga pola makan, jaga istirahat, jadi gulanya sudah mulai lebih stabil, ya kan? Tapi kalau sampai gulanya seperti itu gulanya parah. Biasanya sih di atas 300 kalau kayak gitu. Oh, itu 300. Itu atas 300. Jaga aja jangan sampai ada luka, Pak. Dua. Kasih kesempatan Langsung protes ya. Kasih dulu Pak. Ya silakan Bu. Lanjut. Silakan duluan. Diabetes tipe 1 dan tipe 2 pasti Nih, didorong ya sudah terjadi kerusakan pankreas. Kita juga tidak apa-apa, tapi Belum tentu. lewat ini masuk Belum tentu. Jadi kalau pada yang tipe 2 itu belum tentu sudah ada kerusakan pada pankreasnya. Bisa jadi masih kerusakan pada reseptor insulinnya aja. Tapi kalau itu terjadi dalam waktu lama terus menerus, pankreasnya bisa ikut rusak. Kalau yang tipe 1 emang pankreasnya yang sudah bermasalah Itu dari kecil ya. dari kecil. Makanya biasanya yang diabetesnya udah dari kecil itu yang tipe 1. Susah dong ngobatin. Kalau itu harus sembuh. transplantasi. Kalau tipe 1 itu memang harus transplantasi pankreas. Kalau tipe 2 dengan Pravanol sudah agak rusak gitu ya pankreas. Dengan Pravanol itu bisa disembuhkan belum? Tidak. Itu akan tergantung lagi kepada nutrisi-nutrisi pendukung lainnya, Bu. Gitu. Pravanol kan ibaratnya kan dia lebih ke memperbaiki di pembuluh darahnya, sirkulasinya, untuk mengantarkan nutrisi-nutrisi untuk si pankreasnya sendiri supaya nanti pankreasnya bisa recovery. Gitu. Karena kan ibaratnya kalaupun nih pankreasnya sudah mulai rusak gitu kan, kita kasih nutrisi untuk pankreas, tapi ya pembuluh darahnya aja juga bermasalah. Gimana caranya nutrisinya bisa nyampe ke pankreasnya? Jadi kita kasih flavanolnya dulu, kita benerin dulu jalannya, jadi biar bisa lempeng nanti nutrisi yang lain nyampe. Ada nutrisi untuk pankreas. Ya zaman sekarang mah ada-ada aja Bu semua. Dokter ahli Gitu ya. Paling lebih ke kalau pankreas itu lebih ke enzim sih biasanya. Enzim. Aku mau tanya dong, kan ibu saya kebetulan sudah diabetes juga. Nah, dulu sebelum tahu ada diabetes, gejalanya hampir sama kayak tadi tuh, buang air kecil yang sering, cepat haus katanya. Cuma kan karena saya nggak tinggal sama ibu saya, jadi kurang kontrol. Iya. Kakak saya juga kerja sana kan, tapi kemarin sempat tuh sebulan tinggal sama saya, pas pengobatan. Sebelumnya itu saya juga nggak tahu, pas 2 bulan saya lagi sibuk, nggak pulang-pulang ke Tangerang deh. Pas ibu saya main ternyata dia lagi sakit, saya cek tuh ada diabetes sudah tinggi, udah 350. Nah kan kata dia ada gejala udah hampir berapa bulan sering keluar belek. Iya. Itu banyak banget, itu kenapa ya dok? Tapi sih alhamdulillah sekarang udah enggak, karena kan udah pola makannya udah saya betulin gitu kan.
kebetulan saya alhamdulillah ibu saya senang jalan, jadi mungkin terlalu ini dan minum vitamin juga lah gitu. Itu bisa ke apa tadi katarak atau enggak? Bisa jadi. Kalau kayak gitu hati-hati, dia antara dua, either dia katarak atau glaukoma. Itu waspadain dua hal itu. Kalau dia kenanya impactnya ke area mata ya. Tapi sekarang saya alhamdulillah udah kalau dulu tuh kan setiap hari tuh kayak belekan. Iya. Tanda sebenarnya ya. Tanda. Nah itu diwaspadai aja sekarang. Sebelum benar-benar jatuh ke sana ya. Oke, ada lagi? Oh, mau teh tadi. Saya kan memfasilitasi. Tapi boleh bertanya. Boleh. Jadi DB basah sama kering itu sebenarnya istilah aja. Sebenarnya DB itu semua dari kering, kalau dia sudah parah jadinya basah gitu. Yes. Jadi basah itu sebenarnya salah satu komplikasi aja dari diabetes. Gitu. Karena gulanya ketinggian ya. Kan bisa Tapi tadi ada kan gulanya tinggi tapi dia Basah. nggak masalah. Enggak, justru kering nggak masalah seperti cerita karena Pak ya. tadi tidak terjadi luka tadi. Itu kan harus Nggak, ada luka pun trigger. dia dapat sembuh juga. Karena mungkin gini Pak, karena kebetulan sadar, seringnya itu justru kenapa sampai ke basah, karena dia nggak sadar dia ada luka. Anggap sepele ya. Bukan anggap sepele, nggak terasa. Iya, karena kan kebas, kesemutan, dia nggak sadar ada luka, makanya selalu sering kejadiannya adalah di kaki. Kalau kita di tangan itu kelihatan kan, kita ada ini tangannya luka gitu, bisa langsung kita obatin, baik kita terasa sakitnya ataupun enggak. Tapi kalau di kaki, pertama udah nggak terasa, nggak kelihatan, nggak selalu kita cekin satu-satu kaki kita kan enggak gitu kan. Dibiarkan secara terus menerus, lama-lama sudah mulai memborok, nah mulai melebar, itulah makanya jadi basah. Selalu posisinya di kaki, makanya jadi amputasi. Dok, aja ya. Kalau misalkan kemarin kan papa angkat suami gitu kan, dia diabetes. Saya nggak tahu sih bahasa apa kering gitu. Dia kesandung di kolam renang sih, tapi diobatin sendiri gitu kan. Seminggu kemudian dipotong. Aduh, dipotong. Ya, saya nengok maksudnya kan, udah busuk lah ya. Cuman cepet banget gitu, 2 mingguan pas saya tengok udah nggak ada. Emang nggak bisa disembuhin. Bisa cepat, karena sebelumnya dia sudah parah. Iya, diobatin sendiri. Betul, pembuluh darahnya dia sudah parah, tanpa disadarin ininya udah cepat menyebar. Berapa biaya potong? Dia biasa ada tinggi. Satu Avanza 1 Diabetesnya tinggi ya. Oh, berapa biaya udah dipotong bayar lagi. Satu Avanza 1. Aduh, Avanza sekarang. 103. Operasi tulang kan, soalnya maksudnya operasi tulang. Tulang masih ada ini. Kita ngeri ya kali ibu ini ada yang nanya dapat dari silakan di kebagian. Ibu, iya benar. Jadi waktunya Pak Panta. Kalau nggak ada mungkin ibu ada yang mau ditanyakan. Udah. Jadi biar giliran ya sebentar ya Pak, gantian dulu ya. Biar kebagian semua Bapak mungkin ada yang mau tanya yang ditanyakan sama Saya dokter. belum. Kapan lagi Bapak udah tar dulu Pak. Tar dulu 5 menit ya. Biar adil. Bapak mungkin ada yang mau ditanyakan. Senyum-senyum aja nih Bapak. Iya. Jarang-jarang loh ketemu dokter. Nah, betul. Kalau ada yang mau ditanyakan, itu nah, tunggu Pak. Pak, sebentar. Nah, depannya tetangga ini mau nanya dulu. Flavanol ini bikin ke saya. Bagus Bapak justru. Jadi bagus untuk menjaga pembuluh darahnya untuk meminimalisir komplikasi. Gitu. Jadi arahnya ke sana. Karena tadi ya diabetes itu dia tidak akan menjadi bahaya selama dia belum menjadi komplikasi. Jadi itu yang kita tahan dengan flavanol. Nanti kalau diabetesnya sendiri yang tinggal kita maintenance lah ya dengan obat-obatan, dengan tadi jaga makan, aktivitas fisik seperti itu. Tapi yang penting kita jaga jangan sampai komplikasi karena tadi ya kita tahu yang bikin kejadian angka kematiannya itu bukan diabetesnya tapi komplikasinya. Paling dekat kemana dok? Ya, Komplikasi paling dekat kemana? Jantung ya? paling dekat pertama itu jantung dan ginjal. Ginjal ya? Iya betul. Jantung dan ginjal yang paling tinggi komplikasi terhadap diabetes. Dok, kalau ketahuan dia pengaruh ke pembuluh darahnya gimana? Karena kan kalau setahu saya pembuluh darah biasanya udah ketahuan udah stroke, udah Paling gampang, hilang. Nah, tadi udahlah. Paling gampang kesemutan. Paling simpel. Paling simpel tanda-tanda kalau sudah berimpact ke pembuluh darah, rasa-rasa kesemutan, kebas-kebas itu udah siap-siap.
sebutannya sendiri Dok, ya, jangan bukan ada. ngakutin Misalkan dong. kita kalau tidur kan sebutan itu bukan beda. Kesemutan sendiri. Jadi nggak ada karena dijepit gitu nggak. Jadi nggak ada dijepit tapi dia kesemutan. Nah itu hati-hati. Sudah tanda-tanda. Kaki apa tangan? Di mana aja Bu? Tangan, kaki, biasanya tangan dan kaki salah satu. Salah satu sudah mulai, nah itu udah waspada. Itu udah mulai kena berarti dia ini sampai ke sana. Itu kenapa bisa kebas, Dok? Yang kena itu pembuluh darahnya atau saraf ya? Pembuluh darahnya. Bukan saraf. Berawal semua dari pembuluh darah. Karena pembuluh darah akibatnya berimpak ke saraf. Itu kan selalu jalan bareng tuh. Iya. Pembuluh darah dan saraf. Dan itu bisa diobati dengan flavanol dong, karena Betul. pembuluh darah. Makanya kenapa flavanol nanti kan dia kan ada faktor dilatasi pembuluh darahnya itu, dia memastikan suplainya tetap cukup. Suplai tetap cukup gitu kan, baik ke persyarafan maupun ke bagian-bagian lain itu satu. Dan kedua, antioksidannya itu membantu untuk meminimalisir kerusakan karena gula. Gitu. Meminimalisir kerusakan karena gula, ditambah juga dia kan juga punya efek untuk pengencer darah ya, menurunkan agregasi trombosit itu supaya trombosit itu nggak nempel sama gula darah, akhirnya jadi menggumpal, makin kental lah jadinya. Itu juga dia hambat. Nah, terus ditambah lagi karena tadi dia juga membantu antioksidannya tadi kan dia kan membantu memperbaiki tadi di dinding pembuluh darah kan. Itu juga termasuk juga salah satunya nanti bisa meningkatkan sensitivitas terhadap insulin juga jadinya. Karena karena membrannya jadi lebih bagus. Membrannya lebih bagus. Ciri-cirinya arah ke kebas tadi itu berarti emang ada penyempitan di pembuluh darahnya ya. Betul. Pasti nyempit. Pasti nggak lancar. Either dia nyempit karena kan tadi ya prosesnya ya. Karena gula, akhirnya gulanya merusak. Gulanya pertama merusak dulu dinding pembuluh darahnya kan. Merusak dinding pembuluh darah, nitrik oksidnya juga jadi nggak bisa diproduksi, yang terproduksi juga dirusak sama dia, akhirnya pembuluh darah nggak elastis. Ditambah lagi makin kental lagi darahnya jadinya karena banyak gulanya, kompartemennya banyak, penuh, gitu kan? Makin kental lagi, udah nggak lancar, makanya jadi kebas-kebas, kesemutan, gitu. Silakan. Dok, kalau gatal-gatal di kaki gimana? Gatal-gatalnya seperti apa? Gatal ya, dulu kan Kulitnya udah mulai kering ya. karena kering. Nah itu juga termasuk salah satu waspada juga. Kulit kering juga termasuk salah satu dampak dari diabetes juga. Gitu. Tanda-tanda. Waspada. Jadi kalau kayak gitu bisa juga mulai kontrol dipantau gulanya berapa nih. Gitu. Saya kan dulu tahun kemarin terus konsumsi obat, terus setelah konsumsi itu kok ada gatal-gatal gitu. Terus kemarin sudah kontrol si gulanya udah nggak ada tinggi ya. Kalau gulanya nggak tinggi nggak apa-apa. Berarti kan itu lebih karena memang kulitnya kurang moisturizing, mau kering aja. Tapi bisa juga ada yang karena itulah akibatnya bisa jadi karena diabetes akibatnya ke sana bisa juga. Makanya paling kalau ada tanda-tanda itu boleh kita cek gulanya. Jangan-jangan ada hubungannya. Tapi kalau nggak ada kan ya udah aman berarti. Ya, kata dokter kulit sih karena stres. Bisa. Banyak anak ini yang tidak stres. Gatel kantongnya gatel. Kan bapak yang boleh dijual sekarang, bapak mungkin ada yang bukan tetangganya pak. Mungkin ada yang ditanya pak. Jangan malu-malu. Ya ada yang mau tanyakan. Kebetulan ipar saya, beliaunya udah parah sekali. Itu nunggu diabetes basah. Sampai dia jalan, dia di rumah sakit. Kebetulan ini seorang dokter juga. Jadi lagi jalan, yang mengingatkan justru perawat. Dok, itu kok luka diem aja sambil jalan dia. Dan dia udara ke belakang. Bayangkan. Jadi dan dia juga udah sampai Kok nggak berasa ya? Berani sendiri. Aneh. Insulin di perut. Iya. Udah tinggi. Tinggi udah pakai Itu gimana tuh tingkatan kayak begitu? Apa masih bisa diharapkan bisa berharap? Bisa aja pak. Justru itu biar nggak makin parah. Justru kita kasih flavanolnya supaya tidak lebih parah lagi.
Karena kan kalau kita sudah umpamanya kayak tadi ya, kita sepakat lah bilangnya itu gula basah aja biar gampang ya ngomongnya kan, diabetes dengan luka gitu kan. Kalau dia udah gula basah bukan berarti dia tidak bisa komplikasi yang lain. Tetap bukan berarti karena wah kok saya udah detect satu komplikasi lain udah nggak bakal kena lagi. Enggak, bisa aja. Nah kita supaya menjaga jangan ada tambahan komplikasi lain yang lainnya. Dimana kan komplikasi lain itu justru lebih mematikan lagi kan. Gitu. Jangan sampai nanti komplikasi ke ginjal, ke jantung, malah ke stroke pula lagi gitu kan. Ya, yang jelas dulu dia sebelum itu udah perokok berat. Nah, itu Iya. Padahal langsung olahraga ya. Kena Bapak. ada saset. Saksinya pohon bergoyang di atas. Iya. Nah, yang sekarang yang saya mau tanya lagi itu kan Iya. sudah karena diabetes basah itu biasanya itu yang sampai diamputasi berapa lama tuh setelah dia parah begitu ya luka? Biasanya amputasi itu gini Pak, kalau dia memang udah diabetes, biasanya memang langsung dianjurkan untuk amputasi. Karena kemungkinan untuk penyembuhan lukanya itu berat. Apalagi kalau seandainya dia benar-benar tidak bisa kontrol gula darah, tidak respon terhadap obat-obatan, terhadap insulin, itu udah berat. Mendingan daripada lebih besar lagi, langsung amputasi aja. Minimal masih bisa kita selamatkan sedikit, gitu kan, daripada makin luas, udah berat menyelamatkannya juga, gitu. Itu kan di kaki ya, di kaki bawah ya. Iya. Apakah amputasi itu sebatas tertentu sampai pergelangan kaki aja tuh gimana? Nanti akan dilihat dulu Pak, lukanya seluas mana. Bisa sampai lutut juga ya? Bisa sampai lutut. Makanya jadi dilihat dulu lukanya seluas mana. Udah begitu lama ya nggak ada keputusan di amputasi. Kan kebetulan kembali kepada pasien. Iya. Kalau dari kita dokternya pasti udah menganjurkan, nggak mungkin enggak, pasti dianjurkan. Ini progresnya prognosisnya jelek, malam nih prognosisnya kan. Jadi mendingan daripada lebih parah lagi cut aja diamputasi. Cuma kan kembali lagi pada pasien mau atau enggak kan. Saya dokter juga. Iya. dokter juga. Dok, itu mesti diamputasi itu karena dia menyebar untuk mencegah penyebaran Nanya lah. atau apa? Untuk mencegah penyebaran biar nggak makin luas. Memang kalau sudah diamputasi Masih potensi menyebar juga ya? Masih ada potensi. Lebih minimum karena gini, dia lukanya itu yang dipermasalahkan nggak hanya sekedar luka kebuka gitu aja, tapi kan bisa resiko infeksi. Kalau sudah infeksi, itu kan luka terbuka, infeksi lebih bebas masuk ke sana. Berarti karena faktor Kalau dari infeksi luar, masuk ke sistemik, itu udah bisa lebih besar. Resikonya sepsis. Apa itu? Sepsis itu infeksi pada darahnya langsung. Dan itu resikonya kematian. Oh gitu. Keracunan di darah gitu. Bakterinya sudah di dalam darah, jadi bukan localized lagi. Jadi langsung ke jantung. Gitu. Udah, bus. Kan kalau kita biasanya ya, kita kan kalau ada infeksi, demam, kita cek darah gitu kan. Yang kita cek itu bukan si bakterinya. Kita cek itu sistem imun kita. Makanya leukosit yang kita cek kan sebagai respon. Kalau leukositnya naik, berarti ada lagi kerja nih, berarti lagi ada kerjaan. Tapi bakterinya lokal di situ aja. Tapi kalau seandainya di sepsis, dia di darahnya pun sudah ada bakteri. Dan kalau sudah ada bakteri di dalam darah, itu udah berat. Gimana cara beresin satu darah? Semua 5 liter. Ya? Kerjaannya udah susah. Jalan satu-satunya amputasi. Makanya mendingan amputasi sebelum ada komplikasi yang lebih jauh. Oke, sebelum kita terus Pak Ferdi, kita masih ada waktu berapa lama? Sampai sore. Sampai sore. Ini 5 menit lagi. Ini dibagi 5 menit lagi. 5 menit. Oh, cuma 5 menit. Iya. Kayaknya di bagian belakang dulu deh. Bapak-bapak yang dua baju putih itu belum ada pertanyaan nggak Pak? Timbul kayak begini apa? Bentar Pak, di belakang belum Ini kebagian. sih dia belum Bapak ada pertanyaan? masih ketutup. Enggak. Tapi sirkulasi darah udah mulai nggak Bapak lancar. mungkin mau tanya. Berarti cuma sirkulasi Iya. gitu aja. Dok, Ya, Bapak ini mau nanya. Secara gula darah saya pagi 190, kemudian 237. Kapan Pak? Bulan 2 jam selama kartu bukan 237. Nah, dokter di sana cara gini sulit. Iya. Saya mau jadi dikasih metformin. Nah, itu dampaknya gimana?
Sama Pak sebenarnya. Jadi kalau metformin dia masih mengharapkan insulin dari kita sendiri yang bekerja. Gitu. Diharapkan masih bisa pakai insulin sendiri. Kalau kita suntik insulin itu kan kita sudah pakai insulin dari luar. Nah, dianggap pankreas kita sama sekali sudah tidak kompatibel untuk mengerjakan gitu kan. Nah, kalau metformin dia masih lebih sifatnya itu lebih ke meningkatkan sensitivitas terhadap insulin. Gitu. Dia tetap pakai insulin kita, tapi sensitifnya aja yang ditingkatin supaya nanti bisa klop sama gemboknya tadi, reseptornya tadi. Nah, minum ini 3 kali, coklat ini 3 kali itu pagi, sebelum atau setelah makan atau gimana? Bebas. Oh, bebas aja. Bebas. Tapi lebih bagus sih disarankan sebelum. Oh, Tapi kalau yang sakit mah jangan. Ya kalau mah jangan. Kalau mah setelah makan aja nggak apa-apa. Pada saat sekarang kan memang bebas sebenarnya kan. Cuman kalau mau sebelum itu akan lebih bagus. Jadi ibarat kata gini. Karena apa sebelum? Karena dia konsepnya dia adalah seperti kita bilang tuh first supplement. Nah, jadi ibaratnya yang memang yang paling pertama yang buat buka jalan. Namanya buka jalan ya bagusnya di awal lah. Masa ibaratnya kita pakai forridernya di belakang kan nggak lucu. Gitu, ibaratnya kayak gitu. Yang sebelum tidur? Sebelum malam juga sebelum makan malam kalau bisa. Kenapa hubungannya apa dong? Karena masih ada acidity-nya aja sih. Mana tahu sensitif, tapi kan kadang-kadang orang juga kesensitivitasnya buat beda-beda. Ada yang sensitif banget, ada yang nggak gitu, tapi memang ada masih, cuman nggak terlalu sensitif juga. Itu sih nggak apa-apa. Bapak ini mana? Ya. Ya, saya minta diulangi secara klinis bagaimana manfaat flavanol ini untuk penderita diabetes mellitus. Oke, jadi sih intinya, kesimpulannya lah gitu ya Pak ya. Jadi memang kesimpulannya manfaat flavanol ini untuk penderita diabetes mellitus itu adalah untuk memperbaiki defek pada pembuluh darah. Gitu. Jadi memperbaiki defek pada pembuluh darah sama sekaligus menjaga pembuluh darahnya untuk meminimalisir resiko komplikasi yang selanjutnya. Intinya di situ. Bukan membuat si diabetesnya ya? Bukan ke memperbaiki pankreas. Bukan. Gitu. Cuma nanti palingan lebih ke yang masih lebih nyambungnya itu lebih ke sensitivitas insulinnya aja. Karena tadi kan udah lebih baik tuh diperbaiki membrannya, otomatis biasanya insulinnya jadi lebih reseptornya jadi lebih responsif aja, lebih sensitif doang gitu. Tapi kalau ke pankreasnya enggak. Itu nanti ada enzimnya sendiri. Sebagai makanan. Maksudnya itu apa koenzim? Macem-macem. Koenzim bisa, enzim pankreatik lah Pak. Enzim pankreatik lebih tepatnya. Oke, Bapak Ibu sekalian, maaf banget karena waktunya terbatas. Mungkin setelah sesi ini langsung khusus ke Dr. Winda kalau Dr. Winda mau berkenan.